Halo sahabat Permata, apa kabar? Bertemu lagi di channel YouTube Rumah Sakit Permata Jonggol. Seperti biasa, saya Dr. Tita membawakan acara Tanya Dokter. Sebelum saya mulai edukasi hari ini, jangan lupa like akun ini dan juga subscribe serta share video ini ya, agar selalu terupdate apabila Rumah Sakit Permata Jonggol merekam edukasi yang terbaru. Kali ini saya akan membicarakan tentang pembengkakan jantung. Mungkin akhir-akhir ini kita sering sekali mendapatkan berita atau kabar dari kerabat baik maupun media sosial bahwa sering sekali orang meninggal karena sakit jantung. Kok jadi tinggi angkanya? Nah, karena itu saya ingin sekali membahas tentang jantung ini. Kita pastikan, kita pelajari apa sih sakit jantung, dan mungkin yang ada istilahnya ada lemah jantung, jantungnya bengkak. Mungkin sedikit sekali orang-orang yang tahu sebetulnya apa sih sakit jantung itu. Bersama saya telah hadir Dr. Varian SPJP, dokter spesialis jantung yang praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik dokter. Sehat ya dok? Sehat dok. Baik dok, terima kasih nih sudah mau meluangkan waktu setelah poli ya. Iya dok. Dok, saya ingin sekali membahas tentang sakit jantung ini dok. Iya. Kan mungkin orang-orang awam lagi tinggi nih ya, angka tentang serangan jantung, sakit jantung, sedang aktivitas atau meninggal dan yang lain sebagainya. Mungkin dokter bisa ceritakan sedikit nih tentang definisi apa sih pembengkakan jantung atau lemah jantung itu. Oke. Terima kasih sahabat Permata. Nama saya Dr. Varian Nicholas, spesialis jantung pembuluh. Saya seorang dokter kardiologi yang bekerja atau bertugas di Rumah Sakit Permata. Mengenai payah jantung atau lemah jantung, seringkali orang awam menyebutnya bengkak jantung, payah jantung, lemah jantung, atau ada yang bilang gagal jantung. Tetapi di bidang kedokteran, kita seringkali sebutnya sebagai gagal jantung atau heart failure. Apa definisi dari heart failure atau gagal jantung? Itu adalah suatu sekumpulan gejala dok, sekumpulan gejala yang sangat kompleks, yang terdiri dari tanda-tanda dan gejala-gejala yang diakibatkan karena ada gangguan struktural dan fungsional jantung, dok. Sehingga jantung tidak dapat mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, muncullah beberapa keluhan yang bisa dialami oleh pasien. Gagal jantung itu sendiri merupakan suatu masalah yang progresif, dok, masalah kesehatan yang progresif, karena memiliki angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi. Wah, cukup tinggi ya dok. Ya, artinya pasien-pasien yang mengalami gagal jantung dan tidak diobati secara optimal, dalam 1 tahun angka kematiannya berkisar antara 20%-an. Wah, cukup tinggi ya dok. Tinggi sekali. Dan 5 tahun berikutnya bisa meningkat sebesar 67%. Yang kedua, angka morbiditas juga sangat tinggi dok. Karena keluhannya sesak, dia seringkali bolak-balik ke rumah sakit. Sehingga kualitas hidupnya menurun. Itu gambaran mengenai gagal jantung. Selanjutnya tadi kan dokter membahas kenapa sih gagal jantung semakin lama semakin tinggi. Betul. Organisasi Kesehatan atau WHO pernah mengevaluasi kemungkinan apakah semakin tingginya angka orang perokok, dislipidemia atau gangguan metabolisme lemak ya, di mana kolesterolnya tinggi, diabetes mellitus, obesitas, hipertensi, atau penyakit-penyakit jantung bawaan atau katup yang tidak diketahui, sehingga pada akhirnya mengakibatkan penurunan fungsi jantung, sehingga disebut gagal jantung. Hal ini juga terjadi di negara maju dan berkembang dok, khususnya di Indonesia. Dengan karakteristik klinis di Indonesia tuh seringkali itu kita berhadapan dengan usia lebih muda dok. Usia lebih muda, yang kedua dengan tampilan klinisnya yang buruk. Jadi datang ke kita, tapi kondisinya sudah jelek. Padahal kalau kita bahas lebih dalam, gagal jantung itu ada stage-stage-nya dok. Stage A, B, C, dan D. Kita lupa mengenai pencegahan. Pencegahan itu maksudnya bagaimana kita men-screening pasien-pasien sebenarnya ada gagal jantung, tetapi belum ada penurunan fungsi. Sehingga jika kita memberikan terapi yang tepat, maka fungsi jantungnya bisa membaik atau tetap tidak bertambah buruk. Begitu dok.
Oke, berarti sebetulnya harusnya lebih waspada kali Harus ya, Dok, lebih ya? waspada. Dari kasus kita sendiri, seperti tadi dokter sebutkan bahwa ini termasuk penyebab angka tertinggi ya, dengan angka kematian yang cukup tinggi. Dari pasien-pasien yang datang ke dokter atau pasien yang pernah dokter tangani, rata-rata faktor pencetus utamanya apa sih, Dok? Oke. Paling besar gitu ya, Iya. dan mungkin yang lainnya dokter bisa sebutkan Iya. juga gitu. Penyebab dari gagal jantung itu adalah yang pertama hipertensi. Kedua, adanya penyumbatan pembuluh darah jantung. Penyakit katup jantung, misalnya penyakit infeksi katup. Misalnya dulu dia itu sering batuk berulang, nyeri tenggorokan berulang, ternyata infeksinya itu menyebar ke katup jantung. Dan seringkali tidak ketahuan. Atau penyakit jantung bawaan. Sehingga jika kita tidak menanganinya dan dibiarkan, bisa saja nanti perjalanan penyakitnya menjadi gagal jantung. Begitupun juga penyakit-penyakit lainnya, peradangan, inflamasi, autoimun, tiroid, semua akan berakhir menjadi gagal jantung. Jika tidak diobati. Jika tidak diobati. Oleh karena itu, Dok, alangkah baiknya kita harus tahu mana gejala yang spesifik untuk gagal jantung dan tanda-tanda yang tipikal untuk gagal jantung, Dok. Misalnya, kita tadi sudah dijelaskan bahwa gagal jantung itu merupakan suatu sindroma klinis. Jadi kumpulan gejala, Dok. Gejalanya banyak sekali dikarenakan ada penurunan fungsi dan struktural jantung. Bisa tebal, menipis, atau normal. Yang dibuktikan adanya peningkatan enzim jantung dan hasil ekokardiografi. Dan kita punya ekokardiografi itu untuk membuktikan, mengkonfirmasi bahwa benar nggak dia mengalami gagal jantung. Dan jika benar, dia masuk kategori mana? Penurunan fungsi atau tidak. Jadi memang penyebabnya itu banyak ya, Dok, Yeah. ya. Salah satunya hipertensi. Ini menarik nih karena hipertensi sendiri merupakan silent disease ya, Dok, Yeah, ya. betul. Orang-orang juga rata-rata datang ke dokter itu ternyata sudah hipertensinya sudah mulai Yeah. mengalami atau menyebabkan gangguan yang lain Yeah. gitu ya, Dok. Nah, jadi kalau saran sendiri dari dokter nih, kira-kira penting nggak sih, Dok, screening jantung, Betul. Dok? Dan pada usia berapa nih, Dok, harus? Oke. Sebelum masuk ke situ, kita harus tahu gejala-gejala yang spesifik. Oke. Gejala yang tipikal. Dan itu kita perlu sharing ke pasien, ke sahabat permata. Mungkin mereka memiliki keluhan seperti itu. Yang pertama adalah sesak nafas saat aktivitas. Itu yang pertama. Jika dia biasanya bisa berjalan 5 kilo, olahraganya bisa 5 kilo sehari, atau jalan 200 meter, tiba-tiba besok dia sesak saat aktivitas, jadi nggak bisa mencapai aktivitas sehari-harinya. Itu jadi pertanyaan. Kedua, seringkali pasien dengan gagal jantung, dia akan tidur tengah malam terbangun karena sesak. Jadi lagi tidur tengah malam terbangun, sesak, atau batuk-batuk, dan membaik dengan posisi duduk, atau dia perlu berjalan dulu, sesaknya membaik, baru dia tidur kembali. Yang ketiga, dia tidak bisa tidur telentang, Dok. Dia harus pakai 2 bantal atau 3 bantal, dan seringkali memiliki riwayat bengkak tungkai hilang timbul. Itu gejala yang tipikal untuk pasien-pasien gagal jantung. Sehingga jika ada gejala-gejala seperti itu, pasien bisa datang ke poli jantung untuk dilakukan screening, dikonfirmasi, dan didiagnosa. Selain itu, tadi sudah jelaskan, Dok, bahwa gagal jantung itu ada 4 stage, Dok, stadium. Stadium A, B, C, dan D. A itu dia belum memiliki atau memiliki kelainan dan fungsi jantung dan gejala, belum ada. Tapi memiliki faktor risiko. Misalkan saya memiliki faktor resiko hipertensi, kencing manis, maka saya sudah masuk ke stadium A. Maksudnya kalau dibiarkan, pada akhirnya saya bisa masuk ke stadium B. Stadium B artinya ada perubahan atau perubahan gangguan struktural jantung. Seringkali kan, Dok, sering tuh pasien datang, kok di foto ronsen jantung saya gede tapi nggak ada keluhan. Nah, itu sudah masuk ke stadium B. Oh, itu udah jadi B ya, Dok, ya? Iya. Misalkan akhirnya kita konfirmasi dengan USG jantung. USG jantung itu sebagai gambaran merupakan teknologi ultrasound tanpa radiasi. Sehingga sangat bermanfaat untuk sahabat permata untuk menilai bentuk, ukuran, dan fungsi jantung. Dan kita juga bisa menilai katup jantung.
Kita konfirmasi, itu stadium B. Jika stadium C, maka sudah ada keluhan. Jantungnya sudah berubah, misalkan tambah tipis dan lebar, fungsi menurun, sudah ada keluhan. Dan stadium D tingkat akhir, stadium akhir, dan itu sangat berat untuk diobati. Jadi seringkali pasien datang itu sudah stadium C, datang ke poli jantung karena ada keluhan sesak. Sehingga itulah waktu yang krusial bagi dokter supaya memberikan obat-obatan yang tepat untuk penanganan gagal jantung. Harapannya apa? Supaya stadium C itu tetap di stadium C, at least, jadi nggak turun jadi stadium D, bahkan bisa menjadi stadium B. Yang kedua, jika pasien-pasien tersebut telah diketahui bahwa dia masuk kategori stadium A dan B, itulah pentingnya pencegahan. Lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Seperti itu, Dok. Oh, ternyata kalau kita sudah stadium C, dengan berobat yang benar dan mengubah pola hidup, bisa jadi ke B ya, Dok ya, jadi agak membaik Bisa. gitu ya. Iya. Baik. Karena ada yang namanya reverse remodeling. Jadi jantung tuh akan menyesuaikan diri. Jika misalnya tensinya tinggi, dia akan menebal. Tapi sebagian kasus, jika tensinya kita kontrol, kita kasih obat jantung, dia bisa kembali seperti normal. Itu namanya reverse remodeling. Meskipun jarang kita temui, tapi bisa saja terjadi. Ini harapan kita. Dengan pemberian obat-obatan jantung, maka fungsi jantungnya bisa membaik. Oke deh. Nah, ini menarik lagi nih. Kalau misalnya, berarti kalau tadi dokter sebutkan stadium A adalah orang-orang yang harusnya ada awareness ya, Iya, betul. dengan penyakit diabetes, dengan penyakit hipertensi yang mungkin menahun, atau mungkin ada faktor resiko dari kedua orang tua ya, Dok. Itu sangat kuat. Ya. Jadi sebaiknya itu yang paling penting, melakukan screening ya, Dok ya. Iya, dalam keadaan tidak ada keluhan, sehat walafiat, tapi kita punya faktor resiko, tidak ada salahnya untuk melakukan MCO ya, Dok, atau screening jantung sih lebih tepatnya, Dok ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya orang tuanya, ayahnya, ibunya, atau mungkin kakek nenek ya, Dok ya, meninggal karena riwayat sakit jantung. Nah, ini kita bicara lagi tentang faktor risiko tadi ya, Dok ya. Kalau misalnya memang ada diabetes dan juga ada darah tinggi, seberapa mungkin sih, Dok, gitu, kansnya itu faktor risiko ini bisa menyebabkan sakit jantung? Misalnya kansnya ya, Dok ya, kansnya dari si diabetes dan sakit hipertensi ini menyebabkan gagal jantung, berapa sih, Dok, kansnya dia gitu? Ya, kalau kans tidak ada yang spesifik yang mengatakan bahwa berapa persen. Hanya kita harus tahu perjalanan penyakit. Misalkan hipertensi. Hipertensi itu artinya tekanan darah di atas 140/90. Jika kita biarkan, maksudnya tensinya selalu tinggi, maka perjalanan penyakitnya dia akan menyebabkan komplikasi. Bisa ke otak, itu stroke, ginjal, penyakit kaki, arteri perifer, ataupun jantung. Pada akhirnya, jika tekanan darahnya tak terkontrol, bisa mengakibatkan perubahan struktural jantung di mana menebal. Dan jika terus dibiarkan, jika tensi terlalu tinggi, maka fungsinya akan menurun. Dan setiap orang berbeda-beda. Ada yang biasa aja, ada yang langsung menurun karena banyak faktor. Salah satunya faktor genetik. Yang kedua, faktor apakah dia memiliki riwayat kencing manis, seberapa berat tensinya, karena berbeda tensi yang 140 dan tensi yang 190. Atau ada penyebab lainnya yang mengakibatkan jantung mudah bengkak. Jadi memang harus modifikasi hidup juga ya, Dok, intinya ya. Jadi berapapun itu faktor resikonya, berapa persen pun bisa termodifikasi menjadi sehat kalau memang kita menjaga pola hidup ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya diabetes, diminum obatnya, berolahraga paling penting juga ya, Dok ya, untuk mencegahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok, yang paling sering menyebabkan kematian pada pasien gagal jantung ini apa sih, Dok? Iya. Gagal jantung tadi sudah dibahas bahwa terdiri dari stadium A hingga D. Seringkali pasien-pasien dengan gagal jantung yang stadium akhir dengan ejection fraction yang sangat rendah, artinya fungsi jantungnya sudah sangat rendah, bisa meningkatkan resiko meninggal mendadak. Mungkin diduga dikarenakan adanya gangguan kelistrikan jantung, di mana di jantung yang melebar, menipis, fungsinya menurun, maka terjadi perubahan struktural dan aliran listrik jantung. Itu yang mengakibatkan terjadinya komplikasi irama jantung dan membuat pasien meninggal mendadak. Jadi karena gangguan listriknya itu ya, Dok, akibat gagal jantung yang terus-menerus. Nah, ini pertanyaan terakhir, Dok.
apa nih nasihat dokter untuk sahabat permata agar tidak sampai kalaupun yang sakit jantung atau yang mempunyai faktor resiko ke arah sana bisa tetap hidup sehat, Dok? Dan cara mencegahnya gimana, Dok? Yang pertama, setelah sahabat permata melihat atau menonton YouTube kita ya, Dok, bisa lebih waspada dan mengenal apa sih gejala-gejala gagal jantung yang khas, yang tipikal. Jika ada, ditambah dengan adanya faktor resiko, misalnya darah tinggi, kencing manis, riwayat keluarga, tidak salah datang ke kita untuk dilakukan screening. Apalagi kita sudah punya EKG, ekokardiografi, bahkan treadmill test. Dan itu salah satu beberapa modalitas tambahan yang cukup baik untuk men-screening apakah pasien-pasien tersebut memiliki gangguan jantung. Oke, baik dokter. Terima kasih ya, Dok. Iya, Dok. Dokter Varian, terima kasih nih sudah mau hadir dan berdiskusi dengan saya untuk memberikan informasi yang cukup bermanfaat untuk sahabat mata. Baik sahabat mata, seperti misalnya setelah nonton ini nih jadi terinspirasi atau jadi tergerak, sepertinya saya ingin berkonsultasi atau ingin berdiskusi atau malah ingin juga melakukan pemeriksaan screening jantung di Rumah Sakit Permata Jonggol. Ada paket screening jantung. Bagaimana mekanismenya, membuat janjinya, sahabat permata bisa menghubungi nomor customer care kami di 0857 106822. Kalau ingin konsultasi dengan Dokter Varian juga bisa membuat reservasi untuk pasien asuransi dan umum di nomor yang sama. Dokter Varian praktek setiap hari apa saja, dokter? Saya praktek Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, kecuali Rabu ya, dok. Kecuali Rabu. Betul. Jam berapa saja, dokter? Senin, Kamis pagi hingga siang, Selasa, Jumat siang hingga sore, dan Sabtu pagi. Ya, jadi kalau untuk jam detailnya bisa menghubungi nomor yang tadi saya sebutkan. Baik sahabat mata, terima kasih juga nih Dokter Varian. Semoga apa yang kita sampaikan ini sangat bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe akun Rumah Sakit Permata Jonggol. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Sofan dan seluruh sahabat permata. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Salam sehat.